Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Pastinya luar biasa bukan? Pastinya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang segar. Dan biarlah di pagi hari ini kita akan sama-sama memberikan syukur kita sebagai ucapan syukur kita karena kita boleh menerima kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelumnya mari Bapak Ibu Saudara kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan berkat, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu mengawali hari ini dengan berjumpa dengan Engkau Tuhan, bertatap muka, memberikan syukur kami melalui puji-pujian kami. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Saudara kita bawa hati kita akan meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah sembah Yesus seumur hidupku. Dengan segenap hati kita mau menyatakan, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala puji
segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau seumur hidupku. Mari sembah, mari agukan, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, haleluya. Oh, Shikiara lama ya lama ya lamo, Shikiara lama ya lama ya lamo, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur karena kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami. Biarlah setiap pujian dan nyanyian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas kami semuanya. Kami siap untuk membuka hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan.
sebentar kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membagikan sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama tentang tinggal di dalam kasih Tuhan. Sudah 1 bulan penuh kita belajar untuk menjadi sahabat Kristus. Kita juga belajar tentang betapa besar kasih Kristus yang memberikan nyawanya bagi kita, sahabat-sahabatnya. Setelah kita belajar banyak tentang bagaimana menjadi sahabat Kristus dan juga meresponi kasih Kristus yang begitu besar bagi kehidupan kita, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa tinggal di dalam kasih Kristus, agar kita bisa semakin erat untuk menjadi sahabat Kristus, dan kita juga bisa membagikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Sama seperti kita adalah sahabat Kristus, di dunia ini persahabatan ada begitu banyak. Ada persahabatan antara manusia dengan binatang, ada persahabatan antara anak-anak dengan teman-teman sebayanya, ada juga persahabatan antara orang tua dengan anaknya. Nah, di pagi hari ini saya sedikit berbagi tentang tinggal dalam kasih Tuhan dengan perumpamaan seorang anak yang bersahabat dengan bapaknya. Ketika seorang anak memiliki hubungan yang erat, hubungan yang sangat dekat dengan bapaknya atau kepada orang tuanya, anak ini akan dapat merasakan kasih dari bapak ini dengan begitu luar biasanya. Ketika orang tuanya mengasihinya dengan sungguh-sungguh, ketika orang tuanya menjaga dia, ketika orang tuanya memenuhi setiap kebutuhan yang dia butuhkan, maka anak ini akan benar-benar merasakan bahwa kasih yang diberikan oleh bapaknya ini sangat besar baginya. Maka ketika anak ini merasakan bahwa orang tuanya begitu mengasihinya, orang tuanya begitu tulus sayang padanya, maka anak ini akan dapat membagikan apa yang dirasakannya kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada sahabatnya sendiri. Jadi ketika si anak merasakan bahwa kasih sayang yang dia terima begitu besar, maka dia juga bisa membagikan kepada orang lain bahwa saya memiliki kasih yang besar juga untukmu. Saya juga mengasihimu, saya juga akan membantumu ketika kamu susah, saya juga akan menemanimu. Jadi, apa yang dilakukan orang tua kepada anaknya, secara alamiah, anak ini akan menirunya. Karena dia bergaul karib, dia benar-benar connect dengan orang tuanya yang notabene juga dia anggap sebagai sahabatnya sendiri. Jadi ketika dia benar-benar mengalami hubungan yang sangat erat, sangat dekat kepada orang tuanya, dia juga bisa menduplikasi tanpa sadar apa yang orang tuanya terapkan kepadanya untuk boleh ia lakukan kepada orang lain. Kenapa bisa demikian? Karena anak tersebut tinggal di dalam kasih bapaknya. Jadi ketika si anak tinggal dalam kasih bapaknya, anak ini dapat benar-benar membagikan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang selama ini orang tuanya berikan kepadanya, apa yang selama ini orang tuanya lakukan kepadanya, dia bisa membagikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Sama seperti peribahasa, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ketika anak bersahabat dengan bapaknya tadi, dia melihat dan merasakan kasih yang bapak berikan kepadanya. Maka ia pun dengan sadar dapat membagikan kasih yang sama yang bapaknya berikan kepadanya kepada orang-orang lain. Sama seperti kita, ketika kita tinggal di dalam kasih Bapa, kita menikmati kasihnya yang sangat luar biasa. Bukankah sudah sepantasnya atau naturalnya kita dapat membagikan kasih yang sama seperti yang Bapa berikan kepada kita? Karena ketika kita benar-benar memiliki hubungan yang erat kepada Bapa, kita menjadi sahabat karibnya Tuhan. Kita tahu, kita mengerti bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, bagaimana Tuhan begitu sayang kepada kita, bahkan memberikan nyawanya bagi kita, sahabat-sahabatnya. Bukankah sudah sepantasnya atau senaturalnya ketika kita connect dengan Tuhan, ketika kita memiliki hubungan yang erat, hubungan yang hangat kepada Tuhan, maka Tuhan bisa memberikan
Atau dengan kata lain, Tuhan juga bisa menyalurkan kasih yang diberikannya kepada kita untuk boleh kita lakukan kepada orang lain. Nah, tinggal memiliki arti masih di tempatnya atau selalu ada. Jika kita tinggal dalam kasih Tuhan, itu artinya kita selalu ada di dalam kasih Tuhan. Kalau kita selalu ada di dalam kasih Tuhan, maka kita juga akan bisa merasakan bahwa kasih-Nya yang sangat besar melingkupi kehidupan kita. Lalu tinggal berarti kita masih ada di tempat yang sama di mana kasih itu kita rasakan. Jadi kita nggak berpindah-pindah tempat, kita masih ada di satu tempat di mana kita merasakan bahwa kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Kita mau buka di Yohanes 15 ayat yang ke-9. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu." Ketika kita benar-benar tinggal di dalam kasih Bapa dan kita memiliki hubungan yang sangat akrab dengan Bapa, kita menyadari betul bagaimana Bapa sangat mengasihi kita. Maka kita akan dapat membagikan kasih yang sama seperti yang Bapa sudah berikan kepada kita. Seperti yang sudah tadi disampaikan di ayat yang ke-9, Yohanes 15 yang ke-9, bahwa tinggallah di dalam kasihku itu. Kenapa sih kita harus tinggal dalam kasih Tuhan? Karena ketika kita tinggal di dalam kasih Tuhan, kita jadi tahu bahwa kasih yang Tuhan berikan kepada kita begitu murni. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu nggak ada syarat apapun. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, bahkan terlebih dahulu sebelum kita bertobat. Ketika kita masih ada dalam dosa, Tuhan telah mengasihi kita. Dan ketika kita tinggal dalam kasih Tuhan, kita juga dapat menduplikasi apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita memiliki role model bahwa kasih yang tulus itu seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita bisa memberikannya kepada orang lain. Kita bisa menduplikat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman di pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan boleh membuat kita semakin erat menjadi sahabat Kristus dan juga membagikan kasih-Nya kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari kita sama-sama belajar untuk semakin tinggal di dalam kasih Kristus. Kita semakin merasakan kasih yang sangat luar biasa, boleh melingkupi kehidupan kita dan kita boleh membagikannya kepada banyak orang. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Tuhan boleh ajarkan kami untuk kami boleh tinggal dalam kasih-Mu ya Bapa, untuk kami boleh semakin merasakan bahwa hanya kasih-Mu yang mampu mengubahkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarkan Tuhan kasih-Mu memenuhi kehidupan kami dan kami boleh tinggal di dalamnya, untuk kami boleh menduplikasi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami dan kami boleh melakukannya kepada banyak orang di luar sana ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menjagai, menyertai dan melindungi setiap aktivitas yang kami kerjakan pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan.
kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kita di pagi hari ini. Kini tiba saatnya kita akan dengarkan info sepekan MCC. Latihan tamborin setiap hari Senin pukul 5 sore. Latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Doa menara bertempat di Hotel Haris setiap hari Jumat pukul 6 sore. Di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Dan di hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Dan kita berjumpa kembali di ibadah raya MCC setiap hari Minggu pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan sama-sama tutup ibadah kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau serahkan setiap aktivitas kami Tuhan dari pagi hingga petang nanti ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, kiranya apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan sertai setiap langkah kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.